bahasa itu al-imsak, itu menahan. Jadi kalau ada orang dikatakan dia menahan dari ini, dikatakan al-imsak. Itulah makna dari puasa secara bahasa. Adapun secara syar'an, secara syariat, qala Nawawi rahimahullah taala, imsakun makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. Wa tabi'ahu al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ta'rifi illa annahu qala bi syara'itil makhsus. Badalun qawluhu min syakhsin makhsus. Imam Nawawi rahimahullah taala memberikan definisi apa sih puasa itu secara bahasa. Apa puasa secara bahasa? Beliau mengatakan menahan pada sesuatu yang dikhususkan. Itu menahan pada sesuatu yang dikhususkan. Pada zaman, sesuatu yang dikhususkan pada zaman, waktu yang dikhususkan. Menahan pada waktu yang dikhususkan. Iya kan, tidak semua setelah dia iftar dia tidak menahan lagi kan? Iya kan? Jadi dia ada waktu-waktu yang terkhususkan. Kapan waktunya? Min awalil fajar ila ghurubis syams. Dari awal fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka itu adalah waktu yang dikhususkan, waktu yang ditentukan. Min syakhsin maksus, pada seseorang yang dikhususkan pula. Tidak semua orang diwajibkan untuk berpuasa. Ada orang-orang yang dikhususkan padanya. Siapa dia? Sayati insyaallah. Nanti akan kita sebutkan siapakah muslim baligh akil, karena as-sabi yurfa'u min, karena anak-anak itu diangkat darinya, tidak dikhususkan. Anak-anak tidak ada kewajiban, anak kecil tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Maka oleh sebab itu dikatakan di syakhsun maksus, seseorang yang terkhususkan, yang dikhususkan padanya. Dan ini juga yang Ibnu Hafidz Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mendefinisikan tentang puasa secara syariat. Namun beliau menambahkan bisyara'itil maksus, dengan syarat-syarat yang dikhususkan, karena ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Seperti syaratnya apa? Orang yang qadir, orang yang mampu. Kalau dia tidak mampu, maka tidak dipersyaratkan untuk berpuasa. Seperti orang yang sakit, ajuzun kabir. Orang yang sakit, orang yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Orang yang tua renta, kakek-kakek, nenek-nenek yang sama sekali nggak mampu untuk berpuasa. Maka oleh sebab itu dipersyaratkan ada bisyara'itil makhsus. Bisyara'it maksus, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian qala Al-Qurtubi rahimahullah taala huwal imsaku 'anil mufrati ma'aqtiranin niyyah bihi min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Jadi Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menambahkan lagi definisinya lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Kata beliau, dia adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan. Dari sesuatu yang membatalkan, disertai dengan digandengkan niat padanya. Harus ada niat. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi sebelum terbitnya matahari sudah diniatkan, sudah ditahan. Jadi menahan dari segala yang bisa menjadikan dia berbuka padanya. Makan, minum, kemudian bergaul kepada istri, dan lain sebagainya. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Majmu' wa Tafsir Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kemudian, adakah nama lain selain Ramadan? Apakah ada nama lain selain daripada nama Ramadan?
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi kitab as-siyam min syarhil umda wa summiya siyam as-sabar. Dinamakan Ramadan itu, puasa Ramadan adalah nama lainnya adalah as-sabar. Siyamu yaumis sabar. Berpuasa di hari sabar, yang kesabaran. Nama kata sabar ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu syahri sabar wa salasatu ayyamin min kulli syahrin ta'dilu shaumud dahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di bulan kesabaran. Yaitu para ulama menafsirkan hadis ini, sebagian mensahihkan dalam Sunan An-Nasa'i dan juga riwayat Imam Ahmad, dan disahihkan sebagian para ulama, dikatakan syamus syahri sabar, puasa di bulan penuh dengan kesabaran. Yaitu apa yang dimaksud dengan syahrus sabar, bulan penuh dengan kesabaran? Dia adalah bulan Ramadan. Ini ditafsirkan oleh para ulama. Dan berpuasa pada 3 hari pada setiap bulannya itu sama dengan seseorang berpuasa selama setahun. Jadi puasa di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan dia berpuasa di apa? Sama dengan dia berpuasa apa? Sebulan penuh. Dan begitu juga puasa di 3 hari di setiap bulannya. Puasa 3 hari di setiap bulannya. Hadis ini diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i. Hanya saja sebagian para ulama dia mengatakan, sebagaimana diterangkan dalam kitab At-Tamhid Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, dia mengatakan tasmiyatus sabar atau tasmiyatus shaumis sabar fihi an-nazar. Penamaan puasa, yaitu puasa kesabaran, itu bisa ditunjuk ulang, kata beliau. Fadh-dhahir fil hadits anna tasmiyah lisyahr liwujudi sabar fihi. Bahwasanya yang zahir dalam hadis, yang nampak dalam hadis, bahwasanya Ramadan itu penamaan pada bulan saja, yang mana di dalam bulan tersebut, di bulan Ramadan itu didapatkan kesabaran padanya. Didapatkan kesabaran. Namun ini adalah silang pendapat di antara para ulama. Wa wal hasil la yadur, tidak memudaratkan insyaallah. Perbedaan pendapat ini tidak memudaratkan. Ada sebagian mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, ada yang mengatakan tidak, bulan Ramadan itu didapatkan kesabaran padanya. Maka bentuk kesabaran, jenis kesabaran itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. As-sabar ala salasati anwa. Sabar itu ada 3 jenis kesabaran. Ada 3 jenis macam kesabaran. As-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti berpuasa, kita harus bersabar dalam rangka mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Salat pun butuh kesabaran. Karena kenapa? Kadang dia harus menunggu waktunya. Kadang ta'ab, butuh waktu yang sangat penat sekali, dia kemudian salat padanya. Apalagi seperti ibadah-ibadah yang lainnya, umrah wal haji, itu butuh kesabaran. Semua ibadah, semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Maka oleh sebab itu, yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kesabaran, pasti butuh kesabaran. Menunggu masuknya waktu, menantinya waktu, seperti itu. Dan dia bersabar di dalam apa? Menegakkan ibadah tersebut. Seperti dia berdirinya dia dalam sholat, kemudian rukunya, itu kan butuh kesabaran. Kalau imamnya agak lama, dia harus bersabar. Seperti itu. Atau imamnya tergesa-gesa, maka dia bersabar terhadap apa yang imam tersebut lakukan. Begitu juga dalam berpuasa, dia harus bersabar
menunggu datangnya waktu berbuka, dan dia bersabar di dalam melakukan ketaatan-ketaatan seperti zikir, qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran itu ketika seseorang membaca Al-Qur'anul Karim itu kan butuh butuh waktu yang penat, maksudnya butuh waktu yang panjang. Dan seseorang bersabar itu membaca Al-Quran, kadang kalau dia tidak bersabar, dia akan bosan untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka benar-benar ketaatan itu dibutuhkan kesabaran. Begitu juga thalabatul ilm, dibutuhkan kesabaran. Jangan hanya sekadar mendengar, oh saya sudah ta'lim. Ya belum tentu. Kalau ta'lim harus diulang-ulang kembali, dibaca kembali apa yang dia telah pelajari. Butuh kesabaran. Mulai dari kecil, dia akan tumbuh menjadi dewasa. Dan dewasa itu, dia akan menjadi seorang yang alim kelak jika dia bersungguh-sungguh. Nah, ini butuh waktu, butuh kesabaran. Semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Ini harus diingat, ikhwah. Bukan kesabaran itu dalam segi segi cobaan saja. Ini keliru. Makanya kita bahas di sini biar kita mengerti apa sih itu sabar. Di mana letak-letak sabar itu? Jangan sampai kita mengatakan, saya diganggu, saya bersabar. Saya dicerca, saya bersabar. Ya itu yang menurutmu ini sabarnya orang awam. Tapi ada kesabaran yang tingkatan orang-orang yang di dalam tingkatan yang lebih tinggi. Orang-orang yang rasikh, orang-orang yang memiliki ilmu yang kokoh, yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail masalan, contohnya salat malam, itu kan lama sekali berdirinya. Jika orang benar-benar ingin menegakkan qiyamul lail, maka itu butuh kesabarannya. Semua demikian adalah kesabaran yang harus terwujudkan karena dia adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala taatillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal awwal, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sabru ala ma'asillah. As-sabru an ma'asillah. Kemudian bersabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersabar apa yang dia ingin bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menahan dari kemaksiatan tersebut. Seperti mencerca, mencela, menggibah. Kemudian atau dia perbuatan-perbuatan yang melampaui batas seperti membunuh atau memukul dan lain sebagainya, atau mencuri atau melakukan perkara-perkara muharramat, memakan barang-barang yang haram, riba masalan, contohnya riba dan seterusnya, atau dia mencuri dan seterusnya dari perkara-perkara kemaksiatan. Maka dia dia ini bersabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'linah. Nah, ini dia. Bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala al-mu'linah. Yang yang menyakiti dia. Terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah-musibah. Nah, itu dia. Ini sudah masuk yang ketiga. Yang menyakiti dia, bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyakiti dia. Seperti musibah yang terjadi sekarang ini dan seterusnya dari musibah yang ada. Maka itulah yang terdapat dari kesabaran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka di dalam puasa itu ada kesabaran, dan kesabaran itu sudah terkandung 3 kesabaran ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar terhadap ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakiti dia. Kemudian berikutnya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini masih muqaddimah. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas masalah ru'ya dan lain seterusnya. Cuma hanya kita bahas ini muqaddimah. Kemudian kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Syarhul Umdah atau kitab Asya minal Umdah, as-shaum khamsatu anwa. Puasa itu ada 5 macam. Puasa itu ada 5 macam.
Yang pertama, as-shaumu al-mafruḍ bi syara' wa huwa shaumu syahri Ramadan adaan wa qada'an. Yang pertama, puasa yang diwajibkan dengan syariat. Dan 5 jenis puasa itu ada 5 jenis. Yang pertama, puasa yang diwajibkan pada syariat, yang dia adalah puasa Ramadan. Puasa baik yang dia tunaikan di bulan Ramadan atau qada'an, itu dianggap wajib. Maka itu sudah 2. Puasa adaan yang ditunaikan saat sekarang ini, dan puasa ganti, karena puasa ganti itu dianggap wajib, bukan sunnah. Puasa ganti itu wajib, bukan sunnah hukumnya, wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah al-kafarat, puasa kafaroh. Itu puasa kafaroh adalah puasa wajib, puasa sumpah. Itu dia melanggar sumpah. Apabila dia bersumpah demi Allah, saya tidak akan ke sana, kemudian dia ke sana, maka dia berpuasa atau dia memberikan makan kepada fakir miskin 10 orang. Kemudian wal wajib bin nazar, puasa wajib dengan nazar. Seperti jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan diriku dalam menunaikan ibadah umroh, saya akan selamat, maka saya akan berpuasa. Maka nazar seperti ini wajib hukumnya dan wajib ditunaikan. Namun hanya saja ibadah orang yang orang yang bernazar itu adalah ibadahnya orang yang pelit. Tapi ketika dia menunaikan nazar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang tersebut. Meskipun itu dianggap ibadahnya orang yang pelit, sepelit-pelitnya orang yang beribadah yaitu orang yang bernazar. Namun apabila dia telah bernazar, maka wajib dia tunaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memuji orang-orang yang menunaikan nazar tersebut. Kemudian yang terakhir adalah as-shaumu tatawwu, puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini banyak macamnya. Ada puasa Muharram, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud, ada puasa sunnah mutlak, dan seterusnya dari puasa-puasa at-tatawwu. Maka 5 ini pembagian daripada puasa yang disebutkan oleh para ulama. Maka siapa saja yang diwajibkan untuk puasa Ramadan? Nah, ini yang kita bahas sebelumnya. Siapa saja yang diwajibkan untuk puasa Ramadan? Beliau mengatakan puasa Ramadan itu syiyam Ramadan fardun ala kulli muslim. Yang pertama muslim, balik. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga mukim, orang yang mukim. Karena orang yang safar itu tidak ada kewajiban berpuasa. Baik dia safarnya fi ta'atillah atau fi safari ma'siyah. Meskipun safar maksiat ini berselisih pendapat di antara para ulama. Apakah dia boleh untuk berbuka bagi orang yang safar maksiat atau tidak? Yang jelasnya dia adalah mukim, qadirin ala shaum. Kemudian orang yang mampu untuk berpuasa. Karena ada orang yang mukim tidak mampu untuk berpuasa. Siapa dia? Al-marid, orang yang sakit. Ya, itu yang di belakang suaranya jangan terlalu besar. Orang yang mampu untuk berpuasa. Orang yang mampu untuk berpuasa. Wa qad dalla ala dzalika Alkitab wa sunnah wal ijma'. Yang demikian itu menunjukkan dalilnya adalah dari kitab as-sunnah dan ijma'. Atau sebagian yang lain diterangkan adalah az-zakar wal untha, dari laki-laki kaum muslimin, laki-laki dan perempuan. Kemudian kecuali orang yang haid dan nifas bagi perempuan. Kecuali bagi
yang haid dan nifas. Karena safar itu tidak ada kewajiban. Bahkan safar itu hendaknya seseorang mengambil rukhsah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun minallah. Safar di bulan Ramadan itu ketika dia berbuka maka dia adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang mengambil rukhsah tersebut. Misalnya dia sekarang di Makassar, kemudian dia ke Baru atau Parepare, ya tidak apa-apa dia berbuka karena itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan dia mampu atau tidak mampu berpuasa, ambil saja rukhsahnya. Wa hiya rukhsatun minallahi Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Khalas? Sudah. Sudah cukup. Hah? Lanjut. 5 menit lagi. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar atau as-shaumu fis safar." Bukanlah suatu kebaikan seseorang itu berpuasa ketika dia safar. Dalam riwayat lain dikatakan, "Laisa minal bir an tasumu fis safar." Bukanlah kebaikan yang dia puasa dalam keadaan safar. Ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan atau ini dari riwayat Imam Muslim yang juga diriwayatkan muttafaqun alaih. Kemudian kewajiban berpuasa adilahnya banyak. Adilahnya banyak. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah dari Al-Qur'anul Karim. Ini kewajiban seseorang yang berpuasa. Kemudian puasa, kewajiban berpuasa dalam hadis, itu hadis yang masyhur, hadisul ma'ruf dari hadis Ibnu Umar fi sahihain. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islam ala khams." Islam itu dibangun 5 perkara. Minhu di antaranya adalah atau minha asyamu Ramadan. Asyam Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Maka siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah menggugurkan daripada rukun min arkanil Islam. Siapa yang meyakini tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadan, siapa yang meyakini bahwasanya tidak wajibnya puasa di bulan Ramadan, maka bisa dia keluar dari agama Islam. Karena dia membedakan antara rukun Islam dengan yang lainnya. La farqu baina arkan fil Islam. Tidak ada perbedaan daripada rukun-rukun dalam Islam. Itu tidak ada bedanya. Syahada, as-salat, as-shaum wal hajj. Kemudian az-zakat itu tidak ada perbedaan. Semua adalah rukun. Tidak boleh membedakan. Kata para ulama juga, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia tidak sholat, maka tidak diterima puasanya. Puasanya tidak berarti, sama sekali tidak diterima. Kenapa demikian? Karena dia membedakan antara rukun satu dengan rukun yang lainnya. Sementara rukun yang lebih afdal setelah syahadah apa? As-shalah. Kenapa dia meninggalkan sholat kemudian dia ingin berpuasa? Maka siapa yang berpuasa kemudian dia meninggalkan sholat wajib, maka puasanya tidak sah. Maka puasanya tidak sah. Kemudian sisa 5 menit. Iya. Baru pertanyaan. Sampai jam berapa? Jam 6 selesai. 6.15 selesai. Insyaallah 5 menit lagi baru kita as'ilah, tanya jawab insyaallah. Kemudian sejarah mata furidu syahru Ramadan. Kapan sih diwajibkan bulan Ramadan itu kapan? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu kapan diwajibkan bulan Ramadan? Nah. Ayo santri, ha? Ini sejarah tentang puasa ini. Kapan sih kewajiban bulan Ramadan? Nah, jangan sampai kita Ramadan tanya, kapan awal mula bulan Ramadan? Apakah di waktu sebelum hijrah atau setelah hijrah? Nah, sebelum hijrah, Masya Allah. Jawabannya oke, tapi oke-nya salah ya. Iya. Di sini diterangkan mata furidu syahrul Ramadan, kapan bulan Ramadan itu diwajibkan. Qala Nawawi rahimahullah taala fi syarhil muhadzab. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Syarah Muhadzab,
Shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan 9 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan itu 9 tahun. Jadi tidak seluruh umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika diangkat menjadi seorang nabi. Usia berapa diangkat menjadi seorang nabi? Hah? 40. Hah? 20. 40. Hah? Hah? 25. Diangkat menjadi rasul 40. Kenapa Rasulullah sallallahu, apa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan seorang rasul umur 40 tahun? Saya kasih hadiah sekarang. Hah? Hah? Apa? Apa? Supaya lebih matang. Iya. Sedikit lagi. Ayo sedikit lagi. Lebih dewasa. Ayo kasih lagi yang lebih sedikit. Supaya lebih matang. Ada yang nambahkan sedikit saja. Sudah, tidak apa-apa ini. Meskipun ada yang masuk jawabannya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan seorang rasul pada umur 40 tahun. Itu kan Rasulullah digembleng dulu dari umur 25 tahun sampai ke 40 tahun. Apa sebabnya, hikmahnya? Disebabkan umur 40 tahun ini adalah tamamul aql, sempurnanya akal seseorang. Maka ketika sempurna akal seseorang, dia lebih dewasa dong. Dia harus lebih dewasa. Karena itulah diutus Nabi SAW menjadi seorang Rasul itu umur 40 tahun itu kesempurnaan akal seseorang. Kesempurnaan berpikir seseorang. Maka kalau 40 tahun masih berpikirnya anak-anak, waduh repot ini. Harus dia belajar dulu tentang awal diutusnya Nabi SAW menjadi seorang Rasul. Karena kesempurnaan berpikir itu umur 40 tahun. 30-35 itu masih labil. Nanti umur 40 tahun itu sudah kokoh dia. Teguh pendirian istilahnya. Sulit untuk digoyang meskipun salah. Meskipun salah. Tapi itu adalah kesempurnaan akal seseorang. Tamamul akal. Itu adalah hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Ramadan itu 9 sinin, itu 9 tahun lamanya. Li'annahu firada fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Lihat, dikarenakan bulan Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban. Kok bisa? Bulan Ramadan diwajibkan di bulan Sya'ban. Kok jadi bagaimana? Kok bisa bulan Ramadan diwajibkan di bulan Sya'ban? Ada yang paham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan itu 9 tahun, 9 kali. 9 tahun. Diwajibkan puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Berarti di bulan Sya'ban itu Ramadan kemudian baru menjadi apa? Ramadan begitu? Tidak. Maksudnya begini, perintah diwajibkan bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban perintahnya. Namun dilaksanakan di bulan Ramadan. Jelas? Ingat, perintah diwajibkan puasa bulan Ramadan itu pada bulan Sya'ban. Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah. Dan kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun di kota Madinah, kemudian diwajibkanlah puasa Ramadan. Kapan perintahnya? Di bulan Sya'ban. Kapan perintahnya? Di bulan Sya'ban. Wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal sana 11 minal hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awwal pada tahun ke-11. Pada tahun ke-11. Jadi cocok ya. Pada tahun ke-11 Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dari Hijriyah, dan puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriyah. Jadi 11 kurang 9 jadi 2. Jadi perintah bulan Ramadan itu di tahun
kedua dari Hijriyah. Jelas? Jelas enggak? Kalau begitu pertanyaan. Ada pertanyaan? Besok kita lanjut lagi. Wah, ini mukaddimahnya nih, Masya Allah. Beliau berikan mukaddimah itu baik sekali. Memberikan tataan pada mukaddimahnya. Dia berikan sejarahnya, kapan Nabi SAW berapa. Meskipun itu ringkas sekali. Meskipun hanya sekadar poin-poinnya. Tapi ini insya Allah akan bermanfaat kepada kita semua. Banyak sekali pertanyaan ini. Ya. Ya, nah ini juga diantara kekeliruan orang-orang yang sholat. Ketika dia sholat mengikuti imam, kemudian di rakaat yang ke-8 dia keluar. Ini saya disayangkan. Nabi SAW itu bersabda, barang siapa yang sholat tarawih kemudian mengikuti witir bersama imam, maka dia akan mendapatkan pahala semalam suntuk. Sholat, dia seolah-olah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kemudian jika ingin qiyamul lail, jika ingin qiyamul lail di malam harinya, dia tidak ingin witir bersama imam, dia tidak mau mengambil witirnya, maka dia menggenapkan. Caranya dia menggenapkan. Ketika imam sudah rakaat terakhir dia salam, maka dia bangkit mengambil 1 rakaat dan dia genapkan. Kemudian dia witir di rumahnya, maka dia mendapatkan 2 kebaikan. Pertama, dia mendapatkan pahala semalam suntuk, dan dia mendapatkan ibadah salat tatawwu, salat sunnah di rumahnya yang paling afdolnya, dan mengambil witir di rumahnya. Seperti itu. Begitu caranya. Jangan karena dia ingin salat witir di rumahnya kemudian dia tinggalkan. Itu sayang. Dia tidak mendapatkan keutamaan dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang dia bersama dengan imam kemudian dia witir padanya mendapatkan salat semalam suntuk. Itu saya amat disayangkan sekali. Ini banyak para kaum muslimin, para jamaah yang salah paham dengan hal-hal yang demikian. Nah, maka seandainya dia tetap kalau ingin witir di rumahnya, maka dia mengikuti witirnya imam, menambah 1 rakaat, dia menggenapkan, kemudian dia witir di rumahnya, atau dia sholatul qiyamul lail di rumahnya. Itu yang paling afdolnya. Maka sebaiknya seperti itu. Jangan sampai kita sudah ikut jamaah tarawih sama imam kemudian tidak mendapatkan pahala semalam suntuknya, karena menginginkan mendapatkan keutamaan sholat witir di rumah, tapi dia luput dari keutamaan witir bersama imam. Nah, ini sangat disayangkan seperti ini. Hendaknya ini diperbaiki lagi. Ini penting. Dan ini disebutkan dalam sholat tarawih. Nah, ada lagi? Ini apa ini? Jangan. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Di luar kerajaan, sebagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya di luar pertanyaan, yakni bagaimana hukumnya mencium kaki ibu? Nah, kalau dia sujud, ini karena ada mau di sujud, tempat-tempat sujud. Kalau dia sujud itu tidak boleh. Ada 4 ibadah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga di luar ibadah. Yang diantaranya adalah dia yang pertama ruku, sujud, kemudian menyembelih dan bernadar. Ini 4 ibadah ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beribadah selain daripada ini, maka dia melakukan kesyirikan. Maka ketika ada rukunya atau ada sujudnya di situ, sebaiknya ditinggalkan hal demikian. Karena mencium kaki ibu bukan berarti seseorang itu ini harus dipahami. Bukan seseorang itu tidak mencium kaki ibunya dianggap anak yang dianggap anak yang durhaka. Itu keliru. Iya, kalau hari ini dia mencium kaki ibunya, besok dia tendang gimana? Besok dicaci, dicerca. Nah, bukan begitu cara berbakti. Cara berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan taat kepadanya. Tidak mesti harus mencium kakinya. Mencium pipinya, mencium keningnya, itu lebih mulia.
memuliakan dia, itu lebih mulia. Kemudian apalagi kalau sudah putih rambutnya, wala taqul lahum uff. Iya kan begitu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibra ahaduma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Allah Subhanahu, kedudukan orang tua saya ini ana terangkan antum. Ini penting sekali. Kedudukan orang tua itu mulia sekali, tinggi sekali kedudukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kedudukan dia bersamaan dengan kedudukan orang tua. Lihat, janganlah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepadanya. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Apabila dia beranjak sudah tua, salah seorang dari mereka atau satu di antara mereka, janganlah kalian mengatakan ah. Kalau kalian mengatakan seperti itu, kalian sudah durhaka sebenarnya. Itu paling ringannya, mengatakan ah. Apalagi kalau mengatakan, nak pergi kau dulu beli ini teh aja. Oh deh. Ini lebih durhaka lagi sebenarnya. Mengatakan ah saja tidak boleh. Apalagi kalau disebutkan rambutnya telah memutih, sudah ada ubannya, jenggotnya sudah beruban. Maka berhati-hati dengan kata ah. Berhati-hati dengan kalimat hardik. Berhati-hati dengan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti dia. Dan berhati-hati dengan sesuatu yang bisa mengganggu dia. Kalau sudah putih rambutnya. Maka kata malaikat Jibril, dia berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau menerima orang yang puasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan terima puasanya, puasa Ramadannya. Betapa celakanya orang-orang yang adraka walidayhi wa lam yadkhulul jannah. Betapa celaka orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya namun dia tidak masuk ke dalam surga. Ini anak paling celaka sebenarnya. Celaka sekali. Na'udzubillah. Ini kedudukan orang tua itu besar. Bukan berarti mencium kaki orang tua itu dianggap orang yang berbakti, tidak. Bisa jadi dia tidak menciumnya, tapi dia dengan ketaatannya kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya, dia memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan lebih. Bukan hanya orang-orang yang mencium kakinya, banyak orang-orang yang mencium kakinya. Setelah itu apa yang terjadi? Ayo. Bukan itu, ketaatan itu tolak ukurnya bukan hanya mencium kakinya, tapi benar-benar tidak menyakiti dia. Ini tulisannya dulu. Apa tulisannya ini? Di beberapa masjid biasanya tiap-tiap tarawih saat selesai 2 rakaat biasanya dia membaca bacaan seperti bacaan sebelum berbuka puasa, seperti Allahumma lakal sumtu, ya begitu. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa yang itu, atau dhahabad dhama'u, apa yang bacanya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa ini? Adalah hukum yang ingin saya tanyakan apa? Yang ingin saya tanyakan adalah hukumnya. Hukumnya apa, Ustaz? Ya kalau hukumnya tidak ada. Bacaan Nabi SAW dia salah antara tarawih dengan 2 rakaat dengan 2 rakaat yang lain itu tidak ada bacaan. Tidak ada wirid khusus. Yang ada adalah silakan makan, silakan minum, karena tarawih dari kata roha, itu istirahat, solat yang butuh istirahat padanya. Maka dikatakan tarawih. Bukan tarawih itu selesai 2 rakaat kemudian digenjot lagi 2 rakaat, baru bacanya 2 rakaat 1 juz. Ayo. Harusnya solat tarawih itu karena dikatakan roha tarawih. Tarawih itu dari kata roha yang butuh istirahat. Solat 2 rakaat ya bawa kopi lah, bawa kopi,
bawa gorengan, minum, setelah itu makan, lanjut lagi. Begitu namanya sholat tarawih. Itulah sholat tarawih yang sunnah. Karena dia memang apa? Butuh istirahat, bukan butuh yang digenjot terus. Bukan yang butuh yang terus habis selesai 2 rakaat, lanjut lagi selesai, lanjut lagi. Nah, ini keliru sebenarnya. Harusnya ini butuh dihidupkan yang seperti ini. Dia istirahat. Bawa kue, bawa makanan, bawa nasi kuning, nasi pecel kalau bisa bawa. Tapi jangan apa? Jangan mengotori masjid. Nah, sekali lagi jangan mengotori masjid. Bawa kue saja, bawa cemilan, tidak ada masalah. Minum. Yang penting jangan dia sholat sambil minum. Ini apa ini? Kok banyak sekali kertas-kertas? Wah, ini pertanyaan yang berbahaya ini. Apa hukumnya membunuh orang yang hendak membunuh kita? Wah, ini bahaya ini. Kata Nabi SAW, al-qatil wa maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh semua di dalam api neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, al-qatil na'rifu wa kaifal maqtul. Yang membunuh itu kita mengetahui karena dia ingin membunuh. Tapi bagaimana dengan yang dibunuh? Kata Nabi SAW, li'annahu harisan fil qatal. Dikarenakan dia juga semangat untuk membunuh. Ada niat untuk membunuh. Makanya amalan seseorang innamal a'malu binniyat, itu tolak ukurnya. Seseorang itu dinilai tergantung dari apa yang dia niatkan. Tergantung apa yang dia niatkan. Ini bahaya nih pertanyaan ini. Ini jangan coba-coba. Hukum membunuh itu diterangkan siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja amdan fa khalidan finnar, maka dia kekal dalam api neraka. Itu dalam ayat ini diterangkan hal yang demikian. Ya, selesai. Ya, demikian ya. Wah, ini ada pertanyaan. Ayo, pertanyaan satu orang. Sebutkan definisi puasa. Sebutkan definisi puasa secara bahasa dan syariat. Ya, yang dekat-dekat saja. Nanti bagi. Siapa yang belum pernah ini? Belum pernah? Belum pernah dapat hadiah? Belum? Ya, coba. Cepat. Hah? Secara bahasa, puasa itu secara bahasa apa? Hah? Menahan. Secara syariat? Apa secara syariat? Ayo, sudah. Ambil. Ayo satu lagi. Coba sebutkan hadis Nabi SAW satu saja. Berdua. Sebut cepat. Hah? Yang lain lagi. Ayo, bagi 2 ya. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.